Selamat pagi semua, para siswa-siswi SKBB, para kerabat dan sahabat yang sudah siap untuk menikmati sarapan sorgawi, sarapan yang mengenyangkan jiwa dan rohani kita. Mari kita mau mengucap syukur dulu kepada Bapa kita di sorga. Kita naikkan pujian, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam Kau berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat hari-hari yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Meskipun kadang ada hujan, kadang terik yang begitu terik, tetapi tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Sebab itu ya Tuhan, kami sangat-sangat selalu rindu setiap pagi jiwa kami, rohani kami, iman kami dikenyangkan oleh firman-Mu. Kenyangkan kami ya Tuhan lewat sarapan sorgawi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk menikmatinya. Anak-anakku yang Tuhan sayang, para kerabat dan para sahabat, pada pagi hari ini kita kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa kita adalah umat pilihannya yang ada di dalam kasih karunia-Nya. Kita adalah umat pilihannya yang sedang berjalan menuju ke negeri perjanjian, yaitu hidup yang kekal di sorga nanti. Pada satu ketika orang Israel di dalam perjalanannya menuju ke negeri perjanjian yang Tuhan sudah siapkan, mereka menghadapi banyak tantangan, banyak bangsa-bangsa lain, banyak sekali orang-orang yang tidak suka dan berusaha untuk menghancurkan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Kalau kita membaca di kitab Keluaran, maka kita akan melihat bagaimana tangan kuat Tuhan, Allah yang mereka sembah, Allah yang membawa mereka keluar dari perbudakan, selalu memberikan kemenangan demi kemenangan. Dan itu juga terjadi di dalam hidup kita. Mari kita mau dengarkan hari ini firman Tuhan. Di dalam perjalanannya orang Israel, suatu ketika mereka sampai di tepi Yordan, begitu, sungai Yordan ya, di wilayah dekat Yeriko. Mereka berseberangan begitu ya dengan daerah yang bernama Moab. Ketika Raja Moab mendengar ada bangsa Israel, bangsa yang sedang berjalan menuju ke negeri yang telah disediakan oleh Allahnya, dan banyak bangsa-bangsa telah dikalahkan, ditumpas oleh bangsa ini, maka Raja Moab, para penduduk Moab, bahkan dengan raja-raja di sekitarnya menjadi takut dan menjadi gentar. Balak Raja Moab berpikir keras bagaimana caranya supaya jangan sampai bangsa ini melewati wilayahnya. Dia begitu takut sekali. Padahal orang Israel, bangsa Israel di dalam perjalanannya tidak pernah mengusik orang lain. Tetapi barang siapa yang mengusik mereka, maka Tuhan mereka, Allah yang hidup itu, Jehovah itu akan memberikan pembelaan yang luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Balak kemudian mengirim utusan-utusannya untuk memanggil seorang dukun terkenal, yaitu Bileam.
Bileam adalah seorang dukun terkenal yang terkenal dengan sumpah serapannya. Apa yang dikatakannya pasti akan terjadi. Ramalannya pasti akan terjadi. Lalu Balak memanggil Bileam supaya Bileam mengutuk bangsa Israel yang sedang berkemah di seberang Yordan dekat Yeriko. Dan ketika Balak datang menemui ketika Bileam datang menemui Balak menjadi begitu sukacita sekali. Karena apa? Dia pikir, wow, akhirnya bangsa ini dapat dikalahkan, ya. Kemudian Balak membawa Bileam naik mendaki bukit Baal. Dari situ maka mereka dapat melihat bangsa Israel yang sedang berkemah begitu. Lalu Balak berkata, ayo Bileam, siap-siap, kutukilah mereka supaya bangsa ini menjadi hancur. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya, kita mau lihat Bilangan pasal 23 ayat yang ke-8. Apa yang dikatakan oleh Bileam ketika dia disuruh mengutuk bangsa Israel? Begini katanya, bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Wow, luar biasa. Ternyata dukun ini tidak dapat mengucapkan kutukan, tidak dapat menyumpahi bangsa Israel karena Tuhan tidak memberikan izin kepadanya. Ingat baik-baik, tidak ada izin untuk dapat mengutuk, menyumpahi umatnya Tuhan. Bukankah saya dan setiap kita adalah umatnya Tuhan? Oleh sebab itu ketika ada kutukan, ada sumpahan, ada ramalan-ramalan yang berisi kutukan, kita tidak perlu menjadi gentar. Karena apa? Tuhan tidak akan mengizinkan kutuk itu, ramalan itu akan terjadi. Mari kita mau baca lagi di dalam ayat yang ke-20, tetap di dalam Bilangan pasal yang ke-23, ayat yang ke-20. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati. Ya. Dukun pun tunduk kepada perintah Tuhan yang hidup. Bileam bilang dia tidak mendapat perintah untuk mengutuk. Dan Tuhan tidak pernah memberikan perintah untuk mengutuk seseorang. Kutukan bukan daripada Tuhan. Kutukan adalah akibat dosa. Kutukan adalah dari si jahat. Kalau kita dekat-dekat dengan si jahat, maka kutuklah akan terjadi. Karena sumber kutuk itu adalah si jahat, kuasa gelap. Ramalan-ramalan yang jahat, ramalan-ramalan yang buruk merupakan kutukan dari si jahat. Ramalan-ramalan apapun bentuknya merupakan kutukan meskipun kelihatannya baik. Tetapi saya mau katakan, semua apa yang bukan daripada Tuhan pasti dari hantu. Karena itu apa yang bukan daripada Tuhan pasti akan menjadi kutukan. Kita lihat lagi ayat ke-20. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Kalau Tuhan sudah memberkati anak-anaknya, umatnya, maka tidak ada dapat diputar balik. Kecuali umatnya dekat-dekat kepada dosa. Anak-anak yang Tuhan sayang, bukankah pada hari ini, belakangan ini, kita banyak mendengar bahwa ada kapal, ada pesawat terbang jatuh. Oh, sudah terbukti ada ramalan memang sebelumnya. Saya mau katakan, anak-anak Tuhan tidak boleh percaya kepada ramalan. Ramalan merupakan kutuk. Oleh sebab itu apabila engkau mendengarkan ramalan, engkau harus katakan di dalam nama Tuhan Yesus, ramalan tidak boleh terjadi dalam hidupku. Karena hidupku ada di dalam tangan Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Kita baca lagi ayat yang ke-22. Allah
Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenuan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Anak-anak yang Tuhan sayang, di dalam perjalanan kita menuju ke negeri perjanjian hidup yang kekal. Sama seperti orang Israel, mereka keluar dari perbudakan di Mesir dan kita keluar dari perbudakan dosa. Kita di dalam perjalanan, mereka pun di dalam perjalanan. Banyak sekali serangan, banyak sekali hambatan, banyak sekali hal-hal yang jahat coba untuk mengalahkan kita. Dan pada hari ini Tuhan katakan seringkali ada ramalan, ada kutukan yang mungkin pernah terjadi di dalam hidupmu, bahkan di bangsa ini. Tetapi saya mau katakan, Allah yang kita sembah bukan Allah yang mengutuk. Allah yang kita sembah, Yesus Tuhan namanya, adalah Allah yang memberkati. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Dia tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Tetapi apa yang jahat, apa yang celaka, yang membawa binasa, itu dari si gelap. Oleh sebab itu, biarlah kita mau belajar, kita mau mengerti. Jangan kita pernah jauh-jauh dari Tuhan kita. Karena ketika kita keluar dari barisan anak-anak Tuhan, maka kutuk siap untuk menerkam kita. Orang Israel mereka berada di dalam kelompok, di dalam satu barisan besar. Mereka berkemah bersama-sama, berkumpul. Mereka tidak berpencar-pencar di dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Dan ketika begitu ada dukun yang katanya hebat mengutuk, itu tidak terjadi. Dukun itu tidak dapat mengucapkan kutukan. Kutukannya telah dipatahkan, diubah menjadi berkat. Kalau di dalam hidupmu pernah ada kutukan, kalau di dalam hidupmu pernah dikatakan bahwa kamu bukan anak yang beruntung, kamu bukan anak yang kuat, kamu bukan anak yang begini, yang begitu, kamu si buruk rupa. Saya mau katakan, kamu adalah umat Tuhan, kamu adalah anak Allah, kamu adalah umat pilihannya. Saya pun adalah umat pilihannya. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk dalam hidup kita. Tuhan selalu merancangkan berkat dalam hidup kita. Meskipun banyak kesulitan di dalam hidup kita, meskipun banyak hal yang membuat engkau menangis, anak-anak yang Tuhan sayang, tetapi bukan berarti Tuhan tidak memberkati hidupmu. Ada kekuatan, ada pertolongan, ada pembelaan Tuhan. Sebab itu dekat-dekat kepada Tuhan dan jangan pernah takut. Kutukan ramalan, perkara-perkara jahat yang coba-coba dilemparkan kepadamu tidak akan mempan. Karena apa? Allah yang kita sembah seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Luar biasa. Allah yang kita sembah begitu kuat, begitu perkasa. Tidak ada kuasa apapun yang dapat mengalahkannya. Oh haleluya. Puji Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita mau dengarkan pujian ini. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidup
hidupku ini. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena di dalam segala hal yang menakutkan yang boleh kami alami di dalam perjalanan hidup kami. Kadang-kadang pelajaran begitu sulit, kadang-kadang kesulitan yang mama papa seringkali keluhkan di rumah juga membuat kami takut dan sedih. Tetapi kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena ternyata Tuhan melindungi kami. Kutukan, sumpah serapah, perkara-perkara jahat tidak akan mengenai kepada kami karena kami tetap ada di dalam barisan umat Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami kepada Tuhan. Para orang tua mau datang kepadamu ya Tuhan, menyerahkan segala beban hidup mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka. Bahkan Tuhan, setiap kami siswa-siswi SKBB juga membawa setiap kesulitan mereka sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak, membawanya kepadamu. Dan kami tahu Engkau akan menolong kami. Segala kutuk Engkau balik menjadi berkat. Segala hal yang jahat Engkau balik menjadi kebaikan buat kami. Air mata Engkau balikkan menjadi sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa, hamba memberkati setiap para siswa, para kerabat dan para saudara yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kalau di dalam hidup mereka ada pernah terjadi kutukan, pernah ada kutukan yang dilontarkan, ada sumpah serapah yang dilontarkan oleh siapapun, hamba berdoa, hamba batalkan, kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi biarlah berkat kebaikan, berkat sukacita, kesehatan, berkat yang luar biasa, keselamatan terjadi di dalam hidup. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus. Tutup bungkus setiap bagian dari hidup kami, sehingga si jahat tidak dapat menjamah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita adalah umat dari Allah, dari Tuhan yang memberkati. Sebab itu jangan terima kutuk dalam bentuk apapun. Sampai bertemu besok pagi, Tuhan Yesus memberkati.